Saksikan bersama pentas drama dari kelas 4 Naim kelompok 2 dengan judul cerita Si Pitung Jagoan Betawi. Siapa aja sih pemainnya? Yuk kita kenalan. Hai, saya Siva sebagai narator. Hai, saya Kinan sebagai Pitung. Hai, saya Khalif sebagai Dudung. Hai, saya Ahmad sebagai Maman. Hai, saya Hisham sebagai Rojak. Hai, saya Patih sebagai Babe Piun. Hai, saya Wilda sebagai Nyak Pina. Hai, saya Patang sebagai Menir. Hai, saya Najwa sebagai Maria. Hai, saya Kalisa sebagai Lala. Hai, saya Rasid sebagai Penceng 1. Hai, saya Aji sebagai Penceng 2. Hai, saya Jessica sebagai Emak Yati. Legenda yang menceritakan perjuangan seorang anak Betawi. Ia bernama Pitung, anak dari Babe Piun dan Nyak Pina. Ia tinggal di sebuah kampung bernama Kampung Bojong Kenyot. Dan di kampungnya pula, ia terkenal sebagai jagoan silat. Tak segan ia membantu banyak tetangganya yang membutuhkan bantuan. Si Pitung juga sering menentang pasukan Belanda yang sering menindas rakyat Betawi karena sejak kampung Bojong Kenyot didatangi Belanda, sering terjadi bentrok antara penduduk kampung dengan Belanda. Suatu pagi, setelah selesai sholat subuh, Pitung menemani ibunya di dapur. Nak, masak apa hari ini? Makanan kesukaan lu, semur jengkol nah. Widih, sedapnya. Iye, udah sana tidur lagi gih. Apa lu kate? Tidur lagi? Kagak. No, si Indul sama si Badut udah lapar. Cari rumput gih. Iye be, iye. Ayo pamit. Tung, bawa nih nasi ame semur jengkol buat makan lontar siang. Iye nyak, makasih nyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suatu siang, di warung miliknya Emak Yati yang seperti biasa berjualan makanan. Siang mak, pesen kayak biasa ya mak, kasih sambalnya yang banyak. Iye, teh tawar apa manis jak? Tawar aja mak. Iye, tunggu ye. Tiba-tiba, pada saat itu pula datanglah si Menir Belanda bersama 2 orang putri dan 2 orang anak buahnya pergi untuk mencari makan di sekitar kampung Bojong Kenyot. Ayo kita mengisi perut di kedai itu. Ayo Pi. Wah, kita jajan. Ayo Pi. Di sini orang pada makan apa? Di sini cuman ada makanan biasa, Tuan. Ayo pesan yang itu, dan itu. Sebentar, Tuan, saya ambilkan. Setelah makan, Menir pun keluar dari warung emak. Maaf, Tuan, makanannya belum dibayar. Apa? Bayar? Orang tidak tahu siapa ai. Maaf, Tuan, tapi memang makanan yang dimakan harus dibayar, Tuan. Kurang ajar yuk. Siapa yuk? Maksudnya apa? Siapa lu? Berani-berani lu makan kagak bayar dan bikin onar di sini. Yang berkuasa di sini. Lu yang berkuasa di sini, tapi ini tanah kelahiran ayah. Orang terlalu banyak omong. Penceng, habisi dia. Baik Tuan, ayo hajar dia. Perkelahian pun terjadi. Si Pitung harus menghadapi Penceng, anak buahnya Menir Belanda. Namun akhirnya, Penceng berhasil dikalahkan oleh si Pitung. Menir pun pulang dengan Penceng dan anak-anaknya. Rasain lo,
Lo kagak tahu siapa? Jagoan Betawi nih. Makasih Tung udah nolongin emak. Iya mak, tapi emak kagak nape-nape kan? Kagak Tung, cuman jualan emak berantakan. Syukurlah lu kagak nape-nape Tung. Aing liat aja jadi takut. Beneran lu kagak nape-nape Tung? Iya Tung, ada luka kagak? Udah, Aing kagak nape-nape. Dong, Man, Ja, lo bantu rapiin jualan mak ye. Kasian mak. Iya Tung. Sementara itu, di rumah Menir Belanda, Maria dan Lala menghampiri Menir dan Penceng. Papi, what happened? Ya Papi, kenapa orang itu menghajar anak buah Papi? Yang tadi menghajar kalian tahu dia siapa? Yang tadi menghajar saya itu orang Betawi Non. Namanya si Pitung Non. Ya, siapa dia? Yes, who is he? Dia itu pemuda kampung sini Non. Dia terkenal karena jago silat. Pantas saja kalian kalah melawannya. Suatu hari, Pitung, Dudung, dan Maman bertemu dengan Menir beserta rombongannya di pasar. Tanpa sengaja, Pitung bertatap muka dengan Maria. Karena Menir melihat Pitung melihat Maria, Menir menegur Pitung. Hey you, kenapa liatin anak X? Ngapain lu? Udahlah Tung, kagak usah berantem sama itu company. Iya Tung, kagak usah diladenin. Mereka pun berpisah kembali ke rumahnya masing-masing. Keesokan harinya, di warung emak, si Pitung, Maman, dan Dudung sedang merencanakan sesuatu karena mereka mendengar kabar bahwa hasil panen warga dirampas oleh pasukan Belanda. Dung, Man, nanti malam lu pada mesti ikut aye. Ikut kemana Tung? Nanti malam kita mesti ngerampok gudangnya Menir Belanda. Hah? Ngerampok? Yang bener Tung. Ngerampok Tung? Kagak ah, takut Tung. Ye, cemen lu dong. Ayo setuju Tung. Kasihan warga kita, hasil panennya dirampas semua sama si Menir. Iye, jadi nanti malam kita beraksi. Kita ngebul tempat biasa ye. Iya dah, ayo ikut. Malam harinya, Pitung, Dudung, dan Maman secara diam-diam beraksi merampok padi di gudang milik Belanda. Padi itu lalu disembunyikan dan bersiap dimakan keluarga. Keesokan harinya, Menir berkunjung ke gudangnya. Ia kaget karena hasil padi rampasan kemarin tidak ada lagi. Penceng! Ya Tuan, ada apa Tuan? Ada apa idanya? You lihat, ayah punya gudang kemana isinya? Anu Tuan, kami tidak tahu Tuan. Iya Tuan, tadi malam saat kami berjaga semuanya masih ada. Ayah tidak mau tahu. You orang harus cari tahu siapa perampoknya. Umumkan segera ke semua orang. Baik Tuan, siap. Penceng pun berlari ke arah pasar sambil membunyikan kentongan meminta semua warga berkumpul di lapangan. Semua orang berkumpul dengan wajah penuh tanda tanya. Hei kalian semua, dengarkan. Tadi malam gudang Tuan Menir Belanda kerampokan. Perampoknya mengambil semua barang yang ada di gudang. Ya, siapapun yang dapat menangkap perampoknya akan diberi hadiah yang besar oleh Tuan Belanda. Semua warga kaget mendengarnya dan saling berbisik mencari tahu siapa sebenarnya perampoknya. Sementara itu, Pitung, Dudung, dan Maman menyaksikan kehebohan itu dari kejauhan. Gimana nih? Kalau semua orang nyari, kita bakal ketangkep. Iya tuh, kita pasti bakal ketahuan. Kita bakal ditangkap tuh. Udah, kagak usah khawatir. Kan cuman kita bertiga yang tahu kejadian semalam. Sementara itu, di rumahnya, orang tua Pitung terlihat khawatir dengan kabar yang beredar. Gimana nih? Ayah takut, jangan-jangan
si Pitung pelakunya. Soalnya tadi malam ayah kagak lihat si Pitung di kamarnya. Iye, ayah tahu. Kagak usah khawatir. Mudah-mudahan bukan si Pitung pelakunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tung, lu dari mana aja? Nyak khawatir. Ayah dari warung Mak Yati, Nyak. Nape, Nyak? Tung, lu jujur dah mainnya. Lu kagak ngerampok tempat si Menir kan, Tung? Iya, Tung. Bukan lu kan yang ngerampok. Nyak, Be. Ayah kagak ngerampok. Ayah cuma ngambil hasil panen warga yang dirampas si Menir. Ya Allah, Tung. Jadi lu pelakunya. Ya Allah, Tung. Kenapa lu jadi nekat? Lu bisa mati kalau mereka tahu. Udah, Nyak, Be. Kagak usah khawatir. Ayah bisa jaga diri. Lu mesti hati-hati tuh sama Belanda. Sejak kejadian itu, warga pun berbondong-bondong mencari tahu siapa orang yang merampok di gudang Belanda. Mereka berharap dapat menemukan pelakunya karena hadiah yang dijanjikan sangat besar. Si Dudung pun mulai berubah pikiran dan tertarik dengan sayembara itu. Suatu ketika, di warung Amak Yati. Wah, lumayan juga nih hadiah sayembaranya. Gimana kalau ayah laporin aja si Pitung? Hah? Maksud lu apa, Dung? Iye, apa lu bilang? Pitung kan udah baik sama kita semua. Masa lu tega mau ngasih tahu ke Belanda? Cuman apaan lu? Alah, gak usah ikut campur, Mak. Ini urusan ayah. Man, lu mau ikut ayah kagak? Kagak, Dung. Ayah kagak jahat kayak lu. Lu jahat? Kagak, ayah kagak ikutan. Emang dasar lu, Dung. Kagak tahu diri. Banyak bacot lu pada. Dudung pun jalan sendiri ke rumah si Menir untuk memberitahu kalau yang mencuri di gudang beberapa hari yang lalu adalah si Pitung. Sedangkan emak yang mengetahui hal itu langsung memperingatkan si Pitung yang sedang nongkrong di warungnya. Tung, lu mesti hati-hati sama si Dudung. Dia pergi ke rumah Menir buat ngasih tahu lu perampoknya. Kagak mungkin, Mak. Dudung kan sohib ayah. Iya, Tung. Apa yang di film Mak Yati bener. Dudung mau ngelakarin elu. Lu mesti percaya, Tung. Lu mesti jaga diri ya. Hei, Menir! Penceng, lihat ada siapa itu yang berteriak di depan. Siap, Tuan. Ngapain lu kesini? Santai dong. Bilangin sama si Menir. Tahu siapa yang ngerampok gudang kemarin? Tuan, orang yang ada di luar itu mau ngasih tahu yang merampok gudang Tuan kemarin. What? Sini, duduk. Apa benar you tahu siapa yang merampok ayah punya gudang? Iya, benar. Ayah tahu siapa orangnya. Cepat kasih tahu ayah. Tunggu dulu. Hadiahnya dulu mana? Penceng, ambilkan hadiahnya. Baik, Tuan. Ini, Tuan. Ini hadiahnya. Sekarang you kasih tahu ayah siapa pelakunya. Si Pitung perampoknya. Apa? Pitung? Bocah tengah itu lagi. Hari ini dia harus mati. Penceng. Ya, Tuan. Ada apa, Tuan? Siapkan semuanya. Kita harus menangkap si Pitung. Dia harus mati. Tunggu dulu, Menir. Dan segampang itu membunuh si Pitung. Dia punya ilmu kebal. Gak bisa dibunuh. Apa maksud you? Iya, dia kebal. Gak bisa mati. Tapi, tahu gimana cara biar dia mati? Cepat dia kasih tahu ay. Boleh, tapi minta imbalannya. Nih. Ini baru mantap. Si Pitung entu cuma bisa mati kalau ditembak dengan peluru emas. Baiklah, penting. Ayo kita cari Pitung. Dia harus mati di tangan ay. Keesokan harinya, di kedai Amak Yati. Ini hari kedai Mak sepi. Pada kemana, Mak? Kagak tahu, Tung. Belum ada orang. Hei, Pitung! Apa aman nih? Lepasin aja. Tenang, Tung. Bos ayah pengen ketemu sama lu.
berkumpul di depan warung emak. Pitung, akhirnya Ai bisa dapatkan Yu dapat Ai marah. Yu yang merampok gudang Ai. Kali ini Yu harus mati di tangan Ai. Hei menir, Ai kagak pernah merampok. Isi gudang itu semua milik keluarga yang lu rampas. Persetan, Ai tidak peduli. Yang jelas Yu harus mati. Ayo tembak, Ai kagak takut. Rasakan ini. Hahaha, lu kagak bisa melawan Ai. Sialan. Nih Ai kasih Yu peluru emas. Matilah Pitung. Melihat ayahnya menembak si Pitung, Maria pun kaget. No, Pitung. Pitung. Dari kejauhan, orang tua si Pitung juga berteriak melihat anak mereka ditembak. Pitung! Tung! Bangun nak! Ini Babe! Pitung, anaknya, jangan mati nak. Saat Pitung sedang merasakan kesakitan, Dudung sangat menyesal dan dia langsung mengambil pistol yang dipegang Penceng lalu dia langsung menembak ke arah Manyar. Dasar luku bening! Peluru itu pun menancap di dada si Manyar. Akhirnya, Pitung dan Manyar tidak bisa diselamatkan lagi. Maria tetap duduk di sebelah si Pitung. Lalu akhirnya, Lala membawa Maria untuk pulang dan menenangkan diri. Ayo sister. Sementara itu, Dudung, Maman, dan orang tua Pitung serta warga bergotong royong membawa Pitung ke rumahnya. Maafin Ai itu. Ai nyesel banget tuh sama friend dulu tuh. Dan pada akhirnya, berkat perjuangan dan pengorbanan Pitung, mereka semua hidup dengan tentram. Maria memutuskan untuk tinggal di Batavia, sedangkan Lala kembali ke Belanda. Nah, telah kita saksikan ya secara bersama pentas drama Si Pitung Jagoan Betawi. Semoga bisa menghibur semuanya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Tepuk tangannya Maria. Boleh ayah bunda ustazah kelas 4 yang mau berfoto?